Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Vicky Tinanda, kedua Teresia Kasengke, ketiga Yumiko Lampa. Tugas kelompok dari Ibu Ners Melanie Posuma Escape MPD. Dengan materi pembahasan yang pertama, agen anti-gout yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang kedua, antihistamin. Yang ketiga, antihipertensi yang akan dibahas oleh Teresia Kasengke. Yang keempat, anti-infeksi. Yang kelima, anti neoplastik yang akan dibahas oleh Yumiko Lampa. Termasuk pada materi pertama, agen anti-gout. Nama obat sediaan dari agen anti-gout tersebut adalah Cloxin atau Colchicine. Cloxin atau Colchicine adalah obat untuk mengatasi nyeri akibat serangan gout yang terjadi tiba-tiba. Obat ini juga bisa digunakan untuk mencegah kambuhnya serangan gout atau penyakit asam urat yang ditandai dengan rasa nyeri hebat di sendi seperti ibu jari atau lutut akibat peningkatan kadar asam urat. Cloxin ini juga termasuk obat resep dalam bentuk tablet. Kita masuk pada dosis. Dosis awal 1 mg, dilanjutkan dengan 0,5 mg 1 jam setelahnya. Pengobatan dapat dilakukan dalam waktu 12 jam sejak keluhan pertama muncul. Dosis maksimal 0,5 mg per 8 jam sampai gejala hilang, atau setelah mencapai dosis maksimal 6 mg. Bila sudah mencapai dosis maksimal, Cloxin baru boleh dikonsumsi 3 hari kemudian. Adapun beberapa efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat Cloxin atau Colchicine. Yang pertama, mual atau muntah. Yang kedua, diare. Ketiga, kram atau sakit perut. Hentikan penggunaan Cloxin dan temui dokter bila terjadi reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius seperti nyeri otot, dua kesemutan atau mati rasa di jari tengah atau di jari kaki. 3. Mudah memar. 4. Mudah demam, mudah sakit tenggorokan dan tidak enak badan. Yang kelima, jantung berdebar. Dan yang terakhir, bibir, lidah dan telapak tangan pucat, lelah atau lemas. Kita masuk pada kontraindikasi Cloxin tersebut. Penggunaan Cloxin harus berhati-hati pada pasien yang menjalani terapi dengan digoxin, golongan statins, dan fibrat karena dapat meningkatkan risiko efek samping rhabdomyolysis dan myopatin. Sebaiknya pada pasien tersebut diberikan obat alternatif lain. Penggunaan Cloxin juga sebaiknya tidak diberikan pada pasien yang mengonsumsi obat-obatan inhibitor terhadap enzim P-glycoprotein seperti sikloporin, inhibitor CYP3A4 seperti ketoconazole, veramil, dan HIV protes. Kita masuk dalam antihistamin atau dalam kurung alergi. Nama obat sediaan yaitu triprolidin. Triprolidin adalah obat untuk meredakan gejala alergi. Bisa ditemukan dalam produk obat batuk atau obat flu, dikombinasikan dengan obat lainnya. Triprolidin termasuk ke dalam antihistamin generasi pertama. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja histamin dan meningkatkan histamin ke reseptornya. Dosis triprolidin. Yang pertama, dewasa 2,5 mg tiap 4-6 jam. Dosis maksimalnya adalah 10 mg per hari. Yang kedua, anak usia 4 bulan sampai 2 tahun 0,313 mg tiap 4-6 jam. Dosis maksimalnya adalah 1,252 mg per hari. Yang ketiga, anak usia 2-4 tahun 0,625 mg tiap 4-6 jam. Dosis maksimalnya adalah 2,5 mg per hari. Yang keempat, anak usia 4-5 tahun 0,938 mg tiap 4-6 jam. Dosis maksimalnya adalah 3,744 mg per hari. Yang kelima, anak usia 6-11 tahun 1,25 mg tiap 4-6 jam. Dosis maksimalnya adalah 5 mg per hari.
efek samping triprolidin, yaitu yang pertama sakit kepala, yang kedua mulut, hidung atau tenggorokan kering, yang ketiga mual atau muntah, yang keempat hilang nafsu makan. Kita masuk dalam kontraindikasi triprolidin, yaitu meringankan pilek dan alergi pernapasan hidung. Kita masuk dalam antihipertensi, yaitu yang kedua nama obat yang sudah disediakan yaitu enalapril. Enalapril adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada kondisi hipertensi. Dosis enalapril digunakan sendiri, dosis awal 5 mg sekali sehari. Jika ditambahkan pada diuretika pada usia lanjut atau pada gangguan ginjal, awalnya 2,5 mg per hari, dosis penunjang lazim 10-20 mg sekali sehari. Pada hipertensi berat dapat ditingkatkan sampai maksimal 40 mg sekali sehari. Kita masuk pada efek samping dari enalapril. Efek samping dari enalapril ini terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama hipertensi, yang kedua pusing, yang ketiga batuk, yang keempat atsenia, yang kelima nyeri dada, yang keenam takikardia, yang ketujuh mual, yang kedelapan muntah, yang kesembilan diare. Kita masuk pada yang terakhir yaitu kontraindikasi, yaitu riwayat hipersensitivitas terhadap golongan angiotensin converting enzim inhibitor. Nah, kita datang pada antiinfeksi. Antiinfeksi adalah sebagai suatu katalisator dalam penginaktifan enzim tertentu. Selain itu, dapat pula membantu dalam proses denaturasi protein. Yang pertama nama obat, makrolide atau macrolides. Yang kedua, efek samping, seperti mual muntah, sakit perut, diare, tidak nafsu makan, sakit kepala, gangguan pada indera pengecap, atau pusing. Yang ketiga, dosis. Azitromycin bermanfaat untuk mengobati infeksi bakteri pada berbagai bagian tubuh. Dosis yang pertama adalah dosis azitromycin untuk orang dewasa pada kondisi pneumonia, seperti kaplet, kapsul atau suspensi lepas cepat 500 mg satu kali sehari. Pada hari pertama dilanjutkan dengan 250 mg satu kali sehari pada hari kedua sampai hari kelima. Berikut suspensi lepas lambat 2000 mg sebagai dosis tunggal. Dan yang terakhir infus 500 mg sebagai dosis tunggal selama 2 hari. Dosis diberikan melalui infus selama 1-3 jam. Dilanjutkan dengan pemberian azitromycin minum sebanyak 500 mg per hari selama 7-10 hari. Nah, yang kedua kondisi sinusitis berupa kaplet, kapsul atau suspensi lepas cepat 500 mg satu kali sehari selama 3 hari. Dan suspensi lepas lambat 2000 mg sebagai dosis tunggal. Berikut kontraindikasi. Azitromycin dikontraindikasikan pada pasien dengan hipersensitivitas berat terhadap azitromycin, pasien dengan riwayat ikterus kolestatik ataupun disfungsi hati. Setelah konsumsi azitromycin juga tidak boleh mengonsumsi obat ini. Nah, yang kedua, antineoplastik atau plasma adalah agen yang digunakan untuk mencegah, menghambat atau menghentikan pertambangan neoplasma atau tumor, dan antineoplastik juga disebut anti kanker. Antineoplastik dibagi menjadi banyak kelas obat, antara lain antibiotik yang digunakan sebagai agen kemoterapi untuk mengobati berbagai jenis kanker. Nah, berikut nama obat, yaitu cefalosporin. Cefalosporin adalah kelompok antibiotik untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri, mulai dari radang tenggorokan, pneumonia,
hingga infeksi tulang. Cefalosporin tersedia dalam berbagai bentuk sediaan obat, meliputi tablet, kapsul, sirup kering, dan suntik. Yang kedua, dosis. Bentuk obat tersebut berupa kapsul, tablet, sirup kering. Pada dewasa atau anak dengan berat badan 40 kg 00 mg 1 kali sehari atau 500 mg 2 kali sehari selama minimal 10 hari. Anak dengan berat badan 40 kg 30 mg per kilogram berat badan per hari yang dibagi dalam 1-2 jadwal konsumsi selama minimal. Berikut dewasa atau anak dengan berat badan 40 kg 00 sampai 2000 mg per hari yang dibagi ke dalam 1-2 jadwal konsumsi. Dan yang terakhir, anak usia sampai 6 tahun dengan berat badan 40 kg 30 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari yang dibagi dalam 1-2 jadwal konsumsi. Dosis maksimal 100 mg per kilogram berat badan per 10 hari. Dan yang kedua, efek samping seperti mual, muntah, sariawan, pusing, sakit perut, diare, infeksi jamur, terutama pada penggunaan jangka panjang. Yang ketiga, yaitu yang terakhir, kontraindikasi. Penderita yang mengalami alergi terhadap golongan obat cefalosporin juga perlu diperhatikan pada penderita yang memiliki riwayat alergi terhadap golongan penisilin dengan riwayat hipersensitif dengan antibiotik golongan cefalosporin sehingga dikontraindikasikan pemberian cefadroxil. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih.